Oke. Sebelum kita masuk di pembahasan materi kita di minggu pertemuan ke-6, di sini akan saya share dulu, ini terkait dengan jawaban dari tugas kemarin, tugas kedua. Jadi, nanti teman-teman bisa langsung cek nilainya masing-masing dari teman-teman udah saya cek gitu ya, maksudnya sudah saya inputkan nilainya, nanti silakan teman-teman bisa cek di LMS-nya masing-masing. Yang menjadi perhatian di sini bahwa, dari tugas pertemuan kedua itu, rata-rata sih ada yang memang benar 100, lalu ada yang memang masih kurang dalam pengerjaannya. Nah, yang nanti teman-teman bisa perhatikan bahwa diperhatikan dulu terkait dengan diagram dari setiap soalnya gitu ya, diagram transisinya. Apakah diagram transisi tersebut masuknya ke dalam sifat dari NFA atau DFA gitu ya. Nah, berhubung dari tugas yang kemarin itu sifatnya adalah NFA, otomatis teman-teman harus mengerjakannya dengan menggunakan beberapa banyak jalur yang dimiliki oleh diagram tersebut. Ini untuk tabel transisinya. Di sini sudah terlihat jelas bahwa ini adalah sifat dari diagram NFA, gitu ya. Kenapa? Karena di sini sudah jelas nih, ada dua dengan ada dua transisi dengan inputan yang sama, satu, di mana di Q1 memproses inputan 1 itu ada di Q0, Q2. Jadi seperti itu. Nah, jadi nanti silakan teman-teman bisa cek masing-masing jawaban dari teman-teman apakah sudah sesuai atau tidak nih. Nah, lalu untuk yang pengujian string yang pertama, di mana ada 0, 1, 0, 1, 1, 1 gitu ya. Di sini ada 4 jalur. Ini jalur pertama, jalur kedua, dan ini adalah jalur yang ketiga. Jadi bagi teman-teman yang hanya mengisinya satu jalur aja, mohon maaf itu tidak akan mendapatkan nilai sempurna, gitu. Berbeda dengan teman-teman yang sudah mendeskripsikan dengan seluruh jalurnya, gitu ya. Jadi di sini ada 4 jalur, di mana 4 jalur ini dengan hasil akhirnya itu ada 3 diterima, jalur 1, jalur 2, jalur keempat ini diterima gitu ya, dan jalur ketiga yang ditolak. Jadi bebas buat teman-teman apakah urutannya ini berbeda atau sama gitu ya, jadi nggak masalah. Gitu. Yang penting nanti hasilnya memang ada 3 yang diterima gitu, jalurnya. Ada 3 yang diterima. Ini untuk nomor 1. Kalau untuk yang nomor 2, di sini karena tidak ada yang melewati jalur yang sama gitu ya atau dengan 2 transisi yang inputan sama, maka di sini cukup ada 1 jalur aja gitu. Di mana inputan jalurnya ini dia berada di Q1 saat melakukan inputan 0 gitu. Q1 kan nggak ada nih inputan 0, makanya di sini tinggal teman-teman tulis aja bahwa Q1 dengan inputan 0 itu tidak terdefinisi sehingga dari string yang ada kita uji ini itu ditolak gitu ya. Ini untuk nomor 2. Jadi nomor 3 ini juga sama kasusnya dengan yang nomor 2 gitu ya. Nomor 3 ini juga sama, kasusnya juga sama, di mana dia itu nggak selesai gitu loh pengerjaan pengujian stringnya. Karena dia langsung berhenti nih di Q1, 0. Q1 nggak ada proses inputan 0 gitu kan. Makanya di sini Q1 dengan inputan 0 itu tidak terdefinisi transisinya sehingga string tersebut itu ditolak. Jadi seperti itu. Ini untuk jawaban dari tugas 2 dari teman-teman. Jadi ada beberapa yang memang sudah sesuai dengan instruksi dari pengerjaan NFA gitu. Jadi ada yang memang udah mendapatkan ada nilai 100 gitu. Dah beberapa juga ada yang bukan terlambat, belum ada mengumpulkan. Jadi udah langsung saya nilai di LMS-nya gitu ya. Terkait dengan tugasnya ada yang ditanyakan terlebih dahulu. Cukup ya. Oke, kalau cukup ini kita langsung next ke pertemuan kita. Saya alihkan dulu.
Oke, sebentar. Oke. Di pertemuan ke-7 ini ada pertemuan 6 gitu ya. Di pertemuan 6 dan ini saya gabungkan dengan pertemuan 7 juga, di mana di sini ada 2 pembahasan materi gitu ya. Ada 2 pembahasan. Untuk yang pertama ini terkait dengan aturan 2 dari final state automata. Nah, dari 2 aturan tersebut itu disebut sebagai indistinguishable dan distinguishable. Jadi di sini nanti akan ada aturan yang akan kita pelajari. Lalu terkait dengan materi untuk pertemuan ke-7, ini terkait dengan ekuivalensi dan penggabungan. Jadi ini yang pertemuan ke-6 gitu ya. Ini pertemuan ke-7. Jadi seperti itu. Jadi di sini kita gabungkan jadi satu pertemuan. Untuk mereview dari pertemuan ke-5 terkait dengan materi yang kita bahas di pertemuan ke-5 minggu lalu gitu ya, di mana kita membahas terkait dengan jenis yang ada di dalam FSA yang ada di dalam FSA, di mana ada 2 nih, ada diagram DFA dan diagram NFA. Saya mau nanya ke Mas Hafid ada? Mas Hafid Arifin? Ada, Bu. Oke, Mas Hafid, saya mau nanya perbedaan antara DFA dan NFA apa, Mas? Atau salah satu aja yang Mas tahu apa gitu? Perbedaan dari 2 diagram tersebut. Lupa sih, Bu. Lupa. Atau Mas paham nggak terkait dengan materinya kemarin? Gimana? Belum terlalu, Bu. Belum terlalu. Oke, nanti kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan kembali silakan ya Mas Hafid ya. Mumpung belum pengerjaan kuisnya gitu. Ya, baik, Bu. Oke. Kalau begitu saya ke Mbak Safira. Mbak Safira Anggra ini ada? Mbak Safira, halo. Mic saya bermasalah dari kemarin. Oh, oke. Nggak apa-apa Mbak Safira, sorry. Oke, kita move aja ke Mbak siapa ya? Mbak Kemala. Mbak Kemala? Mbak Kemala ada? Halo Mbak Kemala. Nggak ada. Mic saya juga gangguan. Oke, kalau Mbak Zahrotul ada nggak? Jangan bilang barengan nih. Oke, alhamdulillah. Mbak Zahrotul, yang Mbak tahu perbedaan antara DFA dan NFA apa Mbak? Kalau DFA itu kemarin tidak ada transisi yang kosong ya Bu. Kalau NFA kan bisa ada transisi yang kosong. Terus kalau perbedaan lainnya ada nggak? Nah, kalau DFA itu string diterima apabila mencapai ke final state. Tapi kalau NFA itu apabila salah satunya ada salah satu stringnya itu udah di final itu bisa diterima gitu ya Bu.
Oke, itu. Terima kasih Mbak Jarotul. Iya, Bu. Oke, jadi itu terkait dengan perbedaan ya, di mana nantinya ini memang selalu bersinggungan untuk di pertemuan ini, pertemuan dari minggu kemarin hingga pertemuan akhir gitu, akhir di semester. Jadi setiap nanti itu memang ada berkaitan dengan DFA sama NFA. Jadi di mana teman-teman harus pahami itu terkait dengan dua diagram tersebut. Tuh. Di mana tadi yang sudah dijelaskan oleh Mbak Jarotul, terdapat dua jenis ya terdapat dua jenis diagram FSA, di mana yang pertama adalah deterministik nih, atau yang disebut dengan DFA, di mana DFA ini selalu identik dengan hanya ada satu inputan saja yang sama, gitu. Hanya ada satu transisi berarti. Misalnya Q0, gitu ya. Maka Q0 ini nanti itu harus ada inputan misalnya ini A gitu ya. Lalu ini dia ngelooping B. Nah, yang dimaksud dari DFA, DFA, di mana dia hanya ada satu inputan yang sama saja, gitu. Sehingga untuk menguji stringnya itu cukup ada satu jalur saja. Dia langsung apakah diterima atau ditolak. Jadi seperti itu. Sedangkan kalau untuk NFA itu kebalikannya. Karena NFA ini sifatnya itu boleh ada dua transisi dengan inputan yang sama dari satu state tersebut. Maka nanti terdapat banyak jalur yang ada di NFA ini. Sehingga ada yang berkaitan dengan transisi kosongnya, gitu ya, sedangkan DFA itu nggak ada. Lalu terdapat lebih dari satu transisi inputan yang sama. Jadi nanti akan ada banyak jalur. Contohnya seperti yang tugas kedua dari teman-teman itu. Jadi ada banyak jalur, entah nanti ada jalur 1, jalur 2, gitu ya, jalur 3 dan jalur 4 gitu ya. Nanti harus didefinisikan setiap jalurnya, setiap step by step-nya. Dia melewati jalur mana nih gitu. Jadi seperti itu. Itu yang disebut sebagai NFA, sehingga dari banyaknya jalur ini nanti dicek dia ada yang jalur diterima apa enggak. Cukup satu aja yang diterima, otomatis dari setiap banyaknya jalur ini, satu string yang diuji itu akan diterima. Gitu. Berbeda kalau yang DFA. Kalau yang DFA langsung diterima atau ditolak, udah langsung. Kalau di NFA kita akan ngecek dulu. Dari tabelnya itu sudah jelas terlihat bahwa kalau DFA dia cukup ada satu transisi saja, gitu ya. Sedangkan kalau untuk NFA dia ada dua transisi dalam satu inputan. Lalu ada yang transisi kosong juga, gitu. Ini yang disebut dengan NFA. Oke, itu recap sedikit terkait dengan pertemuan kelima. Kita masuk ke pembahasan di pertemuan ke-6 terkait dengan aturan 2 dari FSA gitu ya. Di mana tujuannya untuk melakukan penyederhanaan gitu. Jadi ada yang disebut dengan reduksi FSA, di mana tujuan reduksi ini nantinya adalah tentunya dengan diagram yang banyak gitu ya, misalnya banyak state yang kita punya, maka nanti akan disederhanakan nih dari diagram FSA sehingga lebih simpel gitu ya dilihatnya. Misal di diagram teman-teman punya 5 state gitu, maka dari kita lihat ini biasanya berkaitan dengan diagram NFA gitu. Jadi DFA itu nggak bisa kita sederhanakan. Yang bisa kita sederhanakan adalah si NFA gitu ya. Jadi misalnya diagram NFA kita itu ada 5 state nih. Ternyata dari 5 state tersebut itu bisa nih kita lihat ini bisa lebih simpelkan lagi gitu loh, lebih dikecilkan lagi step-nya sehingga nanti tergantung dari kasus teman-teman apakah nanti mau dijadikan 3 step saja atau 4 step, di mana kondisi jumlah step tersebut itu mengikuti diagram yang diberikan oleh kasus atau studi contoh yang diberikan gitu ya. Jadi yang bisa direduksikan itu adalah sifat dari NFA. Jadi seperti itu. Nah, di sini terdapat dua istilah ya tadi istilahnya dua aturan itu adalah distinguishable dan indistinguishable. Distinguishable ini
Artinya itu dapat dibedakan, sedangkan indistinguishable itu tidak dapat dibedakan. Maksudnya nanti seperti apa? Jadi masing-masing ini itu ada perbedaannya gitu, ada contoh pengerjaannya sendiri-sendiri. Ini kita lewati aja. Lalu untuk prosedur dalam melakukan atau penyederhanaan suatu diagram transisi yang kita miliki untuk langkah pertama gitu ya, di mana kita harus mengidentifikasi setiap kombinasi state-nya. Jadi kita harus kita identifikasi dulu, kita cek dulu berapa banyak state yang kita miliki gitu ya, lalu nanti akan dikombinasikan atau dipasang-pasangkan. Lalu yang kedua, menentukan pasangan state-nya dari tahap yang pertama, apakah nanti setiap pasangan tersebut distinguishable atau indistinguishable gitu. Lalu langkah yang ketiga, kelompokkan pasangan state yang hasilnya adalah indistinguishable. Lalu yang keempat, buatlah penggabungan state jika terdapat state yang sama. Sesuaikan transisi dari dan ke state gabungan. Jadi yang keempat ini nanti akan ada penggabungan nih. Dan akan ada membuat suatu state baru untuk bisa digabungkan. Jadi seperti itu. Jadi ada 4 tahap ya. Ada 4 tahap prosedur untuk penyederhanaan atau reduksi dari diagram FSA. Contoh yang pertama, sederhanakan diagram DFA di bawah ini. Di sini kita punya ada state Q0, Q1, Q2, Q3, dan Q4. Di sini Q4-nya merupakan final state, gitu ya. Di mana setiap state ini memiliki transisi, inputannya adalah 0 dan 1. Gitu. Nah, lalu untuk prosedur awal dari diagram yang kita punya ini tadi, ini harusnya panahnya ke Q1, gitu ya. Ini panahnya ke Q1, ini juga ke Q2. Ini ya. Sebentar saya pakai eraser dulu. Oke. Jadi ini diagram transisi yang kita punya, lalu kita disuruh menyederhanakan nih atau mereduksikan dari diagram yang kita miliki. Untuk langkah pertama, di mana langkah pertama ini kita disuruh melakukan identifikasi setiap kombinasi state-nya. Yang menjadi catatan teman-teman nanti saat melakukan penyederhanaan, saat melakukan mengidentifikasi atau menggabungkan setiap kombinasi state-nya, diperhatikan state yang memuat final state langsung dijadikan distinguishable. Gitu ya, langsung dijadikan distinguishable. Nah, kalau dari diagram yang kita punya bahwa final state-nya ada di Q4. Jadi nanti yang memuat kombinasi Q4 itu langsung hasilnya adalah distinguishable. Contohnya untuk pengkombinasiannya pertama, karena kita punya 2 inputan ya, 2 inputan, jadi di sini untuk mengkombinasinya Q0, Q1, Q0, Q2, Q0, Q3, Q0, Q4, karena kita punya Q0 sampai state-nya adalah Q4. Lalu kombinasi yang selanjutnya di sini Q1, Q2, Q1, Q3, Q1, Q4. Pasti teman-teman bingung, di sini kok kenapa nggak ada Q1, Q0, Bu? Gitu. Karena sudah diwakilkan oleh si Q0, Q1. Gitu. Jadi yang harusnya ada Q1, Q0 itu nggak perlu ada karena sudah diwakilkan nih. Makanya kita langsung di Q1, Q2. Itu ya. Lalu lanjut Q1, Q3. Mana nih yang belum ada pasangan yang sebelumnya? Ya, Q1, Q3, lalu Q1, Q4. Gitu ya. Lanjut ke state Q2. State Q2 kita cek lagi, kombinasikan lagi. Yang sudah ada apa aja? Q2, Q0 kan sudah ada. Ya, Q2, Q0 kan ini sudah ada nih. Jadi nggak perlu kita tulis lagi. Lalu Q2, Q1 kan nggak perlu ada lagi karena sudah diwakilkan nih oleh Q1, Q2.
Jadi langsung kita tulis Q2, Q3 yang belum ada gitu ya. Yang belum ada. Selanjutnya, state yang belum ada lagi mulai dari Q2 apa? Q2, Q4. Itu kalau kita lihat sebelumnya nggak ada kan ya. Q2, Q4 kan belum ada nih dari tabel-tabel sebelumnya. Jadi kita langsung tulis sisa yang belum tertulis apa. Selanjutnya yang terakhir adalah Q3, Q4. Jadi seperti itu. Di sini ada yang ditanyakan dulu terkait dengan identifikasi setiap kombinasi state-nya. Oke, cukup jelas ya. Jadi nanti silakan teman-teman identifikasi dari masing-masing state yang dimiliki gitu ya, lalu digabungkan gitu, dipasang-pasangkan. Yang pertama kan kita mulai dari Q0, ya Q0 langsung semua state yang kita miliki, mulai dari Q1 hingga Q4. Lalu state selanjutnya kita mulai dari Q1. Q1 kita lihat mana yang belum ada pasangannya. Yang belum ada ternyata Q1, Q2 gitu. Lalu Q1, Q3, Q1, Q4. Jadi yang udah ada itu tidak perlu ditulis. Gitu ya. Yang sudah ada pasangannya itu tidak perlu ditulis. Lalu karena di sini ada catatan state yang memuat final state itu langsung dijadikan distinguishable. Kita langsung lihat yang ada Q4-nya, yang ada berisikan final state, ya ini final state, ini juga final state, maka langsung kita jadikan distinguishable. Gitu. Ini kita jadikan distinguishable. Nah, setelah ini tahap 1 sudah selesai. Kita lanjut ke tahap kedua. Tahap kedua kita menentukan dari yang belum ada isinya ini. Q0, Q1 ini isinya distinguishable atau indistinguishable. Atau Q0, Q2 ini distinguishable atau indistinguishable. Nah, kita harus mengisi masing-masing yang belum terisi ini. Ini belum terisi gitu ya. Jadi ini kita harus isi terlebih dahulu. Syaratnya untuk distinguishable itu hanya satu final state yang menujunya. Sedangkan kalau indistinguishable itu lebih dari satu final state gitu ya. Contoh yang pertama. Yang pertama kan kita mau cari, ini saya hapus dulu biar tidak bingung. Oke. Untuk yang pertama, yang ini yang harus kita kerjakan dulu. Q0, Q1. Makanya di sini kita kerjakan Q0, Q1. Nah, untuk mendefinisikan transisinya bagaimana? Karena kita punya adalah inputannya 0 dan 1, 0,1 gitu ya. Maka dari setiap state ini itu memiliki inputannya adalah 1 dan 0. Yang pertama, Q0, 1. Kita lihat Q0, 1 proses transisinya kemana? Q0 dengan inputan 1, oh ke Q3. Langsung ditulis Q3. Lalu Q1, 1. Q1 dengan inputan 1 kemana? Q1, 1. Oh ternyata ke final state Q4. Langsung ditulis Q4. Sisanya apa? Kan sudah nih, Q0 dan Q1 dengan inputan 1 kan sudah dan berdasarkan patokan kita yang ini dulu. Gitu ya. Satunya sudah selesai. Lalu inputan yang selanjutnya, sisa C0. Sama untuk state-nya, mulai dari Q0 juga. Q0 dengan inputan 0 kemana? Q0 dengan inputan 0 dia ke Q1. Makanya di sini kita langsung tulis Q1. Lalu state terakhir Q1, 0 dia akan lari kemana? Q1, 0, oh ternyata ke Q2. Kita langsung tulis di Q2. Nah, berdasarkan hasil yang kita punya, ini kan sudah selesai. Untuk yang pertama, pasangan yang pertama. Pasangan yang pertama kan state sudah selesai nih, kita definisikan. Langsung kita lihat, di sini apakah ada yang mengandung atau berada di state Q4
gitu. Oh, ternyata ada di satu. Ada satu nih, state-nya Q4, berhenti di final state maksudnya. Nah, karena di sini hanya ada satu, maka Q0, Q1 ini disebut sebagai distinguishable. Jadi seperti itu. Begitu pula untuk yang Q0, Q2, Q0, Q3. Jadi masing-masing pendeskripsian transisinya adalah Q0, 1 gitu ya, karena inputannya kita punya 1 dan 0, lalu Q2,1, Q0,0, Q2,0. Di sini kita lihat final state-nya ada 1. Lalu untuk yang nomor 3, ini nomor 3, ya, pasangan nomor 3, ini nomor 2. Oke, yang nomor 3, ternyata kita lihat, oh ternyata ada satu final state, otomatis ini kita sebut distinguishable. Lalu bagaimana kalau yang indistinguishable? Indistinguishable ini contohnya ada di pasangan yang nomor 4. Ini 4 ya, ini 4, ini 5. Pasangan nomor 5 di sini. Di mana pasangan tersebut adalah Q1, Q2. Nah, Q1, Q2 ini kita harus tentukan apakah ini pasangannya distinguishable atau indistinguishable. Kita cek masing-masing. State Q1 dengan inputan 1, dia kemana? Q1 dengan inputan 1, dia ke final state. Lalu, state Q2 dengan inputan 1, dia kemana? State Q2 dengan inputan 1, oh ternyata Q4. Dia ke final state. Selanjutnya, tinggal gantian inputan 0 ya kan, karena 1 sudah selesai nih. Q1,0, dia akan kemana? Q1,0, oh ternyata ke Q2. Lalu Q2 dengan inputan 0, dia akan kemana? Q2 dengan inputan 0, dia akan lari ke Q1, ke atas. Q1. Maka kita cek, sudah selesai di sini. Kita cek apakah pasangan yang kelima ini itu indis atau dis gitu. Karena di sini kita punya ada 2 final state, gitu ya, maka ini kita jadikan Q1, Q0 sebagai indistinguishable. Jadi seperti itu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Silakan, kalau ada yang ingin ditanyakan. Mas Audenza, ada? Boleh Bu, tanya Bu. Oke, silakan. Berarti kalau inputnya ada, misalnya ada 0, 1, 2, berarti juga diujiin ke semua itu juga? Iya, betul. Kalau ada 0, 1, 2 inputannya, berarti di sini nanti akan ada inputan 2 lagi gitu, lanjutannya. Gitu. Jadi di sini nanti ada Q0,2 gitu ya, lalu Q0,3. Sorry, ini ke bawah ya. Q0, bukan Q2. Q3, sorry. Q3,2 gitu. Jadi tergantung jumlah inputan yang teman-teman punya di sini di tabel transisinya. Gitu, Mas Audenza. Gimana? Ada yang ditanyakan lagi? Aman Bu. Oke. Lalu untuk Mas Fajrul, Mas Muhammad Fajrul ada? Hadir Bu. Ada yang ingin ditanyakan, Mas? Gimana sih Bu? Nanti kalau saya bingung nanti saya nanya. Sampai sini paham apa enggak? Sedikit paham. Soalnya masih memproses. Oke, gitu ya. Oke, kita lanjut. Sorry, ini tahap 1, 2 sudah selesai. Kita lanjut ke tahap 3. Nah, sehingga dari tabel yang ini tadi, ini kan belum terisi nih, sisanya belum terisi. Jadi kita langsung masukkan aja isinya di dalam sini. Jadi Q0,1 distinguishable, Q0,2 distinguishable, Q0,3 distinguishable, Q1,Q2 indis, Q1,Q3 indis, Q2,Q3 indis, dan sisanya adalah distinguishable. Jadi nanti dibuat hasilnya gitu ya, dari tabel tersebut, hasilnya ini. Untuk tahap ketiga,
kita disuruh melakukan pengelompokan nih, pasangan yang isinya adalah indistinguishable. Di sini kita cek, indistinguishable kita ada 3 pasangan, Q1, Q2, Q1, Q3, Q2, Q3. Makanya di sini ada 3 pasangan. Ya, jadi langsung kelompokkan aja yang indistinguishable. Cukup ya untuk poin ketiga. Lalu langkah keempat, buatlah penggabungan state jika terdapat state yang sama. Sesuaikan transisi dari dan ke state gabungan. Nah, ini yang diambil adalah hasil dari yang gabungan 3 atau yang hasil indistinguishable tadi. Gitu ya. Sehingga untuk yang pertama nih, Q1, Q0. Q1, Q0. Kita lihat ada pasangannya apa enggak. Oh, ada. Q2, Q3. Yang menjadi pasangan itu yang mana? Ini, yang dengan sama inputannya. Maka Q2 ini nanti akan dijadikan 1, yaitu adalah Q2 tentu. Masih tetap Q2 nilainya, namun nanti Q2 ini akan dijadikan 1 gitu. Jadi Q1, Q3 ini nanti akan digabung. Lalu yang kedua, kita lihat lagi ada yang sama enggak dari 3 indistinguishable kita. Oh, ternyata ada yang sama nih, Q3 gitu ya. Di sini langsung dicek Q3. Maka, sorry ini harusnya Q3. Ini di ketiga, ini sorry, salah ya. Maka Q3 nanti akan dijadikan 1 step, yaitu adalah Q3. Sehingga dari state yang sama ini, Q2 dan Q3 ini kita gabungkan menjadi nama state barunya adalah Q1, 2, 3. Gitu. Karena apa? Karena 1 kan sama nih, 1 juga sama, terus 2 juga sama, ada yang ini pasangannya, 3 juga sama, ini pasangannya. Makanya nanti akan digabungkan menjadi ini adalah nama step baru. Gitu ya. Sehingga dari diagram awal yang kita punya state-nya itu Q0 sampai Q4 gitu ya. Jadi kita punya 5 state di sini. Untuk yang lama ini kita punya 5 state. Maka hasil akhir penyederhanaannya menjadi Q0 state yang kita punya, Q1, 2, 3 dan state Q4. Itu. Sesuai dengan yang ini tadi karena kita punya nama state baru. Makanya hasilnya itu jadi seperti ini sebenarnya. Q0, Q1, Q1, 2, 3, Q4. Kalau kita lihat dari penjabaran transisi yang awal ya, persamaan antara yang bawah dengan yang atas. Kita lihat Q0 di sini dia memproses inputan 0 atau 1. Kenapa? Kok di situ ada inputan 0 dan 1? Karena di sini ada cabang nih. Ada cabang di sini Q1 dengan inputan 0, lalu inputan 1 ke Q3. Walaupun di Q2 nggak ada gitu kan ya. Walaupun di Q2 nggak ada inputan 0 dan 1 dari Q0. Tapi tetap bisa dimasukkan menjadi 1 di sini. Karena di sini adalah state dari Q1, 2, 3. Selanjutnya, karena ini sudah selesai, kita lanjut yang state Q1, 2, 3. State Q1, 2, 3 berarti fokus ke state yang ini, dan ini yang terakhir. 1, 2, 3. Q1 dia memproses inputannya ada apa? Oh, ada 1 ke Q4. Makanya ini ada panah 1 ke Q4. Sedangkan untuk nolnya
Ini panahnya ke sini ya. Ini panahnya ke sini, ini juga panahnya ke sini. Sisa yang terakhir adalah si 0. Si 0 ke proses Q2, lalu ada yang looping kan? Ada yang looping ke dirinya sendiri, Q2 ke Q1 dengan inputan 0, lalu Q3 inputan 0. Makanya di sini ada proses inputan looping 0 ke state Q1, 2, 3. Karena dia akan berputar di Q1 dan sampai Q3 aja panah nolnya ya kan. Hanya punya dari state Q1 hingga state Q3. Inputan sisa lainnya adalah 1, makanya 1 yang tadi mengunci ke Q4. Sisa transisi yang terakhir adalah 1,0. Maka tetap final saja akan tetap sama, tetap final saja di Q4. Maka di sini itu akan ada transisi baru. Jadi seperti itu. Jadi ini hasil akhirnya. Hasil akhir dari reduksi FSA tersebut. Dari FSA yang ini tadi. Dari FSA yang ini. Gitu ya. Sampai sini ada yang ditanyakan terlebih dahulu, silahkan. Atau ada yang ingin diulang? Dari prosedur reduksinya. Nanti kalau misalnya teman-teman masih bingung, ini kan ada saya rekam juga. Jadi semoga dengan ada rekaman ini bisa membantu teman-teman untuk mengecek lagi bagaimana cara melakukan reduksi dari diagram DFA ini, gitu ya. Oke, itu untuk pembahasan terkait dengan reduksi atau aturan 2 FSA yang disebut dengan distinguishable dan indistinguishable. Jadi setiap diagram yang kita punya, baik itu DFA atau NFA itu nanti bisa kita sederhanakan sehingga gak terlalu banyak step gitu loh. Tujuannya seperti itu. Untuk pembahasan selanjutnya ini terkait dengan ekuivalensi. Yang dimaksud sebagai ekuivalensi ini adalah di mana dua buah FSA atau diagram FSA jika disebut ekuivalensi apabila kedua diagram tersebut dapat menerima string atau bahasa yang sama. Contohnya adalah ini adalah start state, ini juga start state. Sorry. Di sini kita misalnya punya string A, kita disuruh nguji dengan diagram yang atas ini, apakah diterima? Oke, string A, oke, final state. Berarti diterima. Kalau yang kedua juga sama diterima. Lalu A pangkat 2. Diagram yang pertama juga diterima. Diagram yang kedua juga diterima. Jadi intinya ekuivalen itu antara diagram yang ke-1 dengan diagram yang kedua itu bisa menerima inputan yang sama. Gitu ya. Dari diagram NFA yang sebelum di pertemuan kelima gitu ya, itu kan ada e-movement nih. Nah, e-movement itu juga ada yang disebut sebagai e-closure. Apa sih yang dimaksud sebagai e-closure gitu ya? Sebelumnya dari simbol e-movement artinya kan nggak ada inputan sama sekali nih dalam transisinya atau transisi tersebut kosong gitu ya. Lalu dari adanya e-movement itu boleh ada perubahan state secara spontan tanpa membaca inputan sama sekali ya kan. Fungsinya empty kan itu dia bisa berpindah tanpa ada inputan sama sekali. Nah, dari epsilon movement tersebut terdapat e-closure. E-closure ini adalah himpunan dari state-state yang terhubung oleh e-movement tadi. Jadi e-closure ini adalah induknya gitu ya, induk dari e-movement. Di mana e-closure ini otomatis akan mendeskripsi yang jalur atau yang state-nya memiliki e-movement itu mana aja gitu. Maka nanti akan dimasukkan di e-closure. State-state yang terhubung tanpa ada inputan sama sekali gitu ya, yang dimaksud dengan e-movement. Nah, contohnya di sini kita punya diagram NFA dengan memiliki e-movement. Di sini kita punya 5 state, Q0, Q1,
Q2, Q3, dan terakhir Q4. Ini dia ternyata sifatnya adalah diagram NFA dengan E-movement. E-movement-nya di sini ada dari Q0 ke Q1, lalu Q1 ke Q3, dan Q2 ke Q4. Maka untuk kita mendefinisikan bahwa E-closure-nya ini ada apa saja, yang pertama, E-closure dari Q0 terlebih dahulu. Karena kita punya ada state Q0 sampai Q4 ya kan. Jadi kita punya ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita definisikan dulu setiap E-closure-nya. E-closure dari Q0, state Q0 maksudnya. E-closure dari state Q0, dia ada menuju kemana nih, atau ada terhubung kemana. Kita lihat state Q0 dengan epsilon, dia terhubung ke Q1. Oke, dirinya sendiri ini tetap ditulis. State untuk dirinya sendiri tetap ditulis. Lalu, karena dia ada terhubung ke Q1, makanya kita sini tulis Q1. Selanjutnya, yang terhubung ke Q0 ada apa lagi? Q3. Walaupun ini secara tidak langsung terhubung, ini bisa kalau kita tulis jadi seperti ini. Kan bisa dong, kalau misalnya saya dari Q0 menuju ke state Q3, juga bisa. Gitu. Karena apa? Karena nggak ada inputan sama sekali, walaupun dia harus menuju ke Q1 dulu. Jadi kita bisa langsung ke state Q3. Gitu ya. Makanya di sini ditulis state Q3. Selanjutnya, E-closure Q1. E-closure Q1, kita lihat. Yang terhubung epsilon ada apa saja? Ada Q3 saja. Maka di sini Q1-nya tetap ditulis untuk dirinya sendiri. Gitu ya, tetap ditulis. Lalu sisanya apa? Q3. Gitu. Q0-nya nggak perlu ditulis. Kenapa? Karena nggak ada nih Q1 menuju ke Q0. Gitu ya. Kalau ada yang menuju ke Q0, maka baru kita tulis Q0-nya. Karena di sini nggak ada, jadi sisanya ada Q1, Q3. Selanjutnya, E-closure Q2. E-closure Q2 ada apa tidak? E-closure Q2 terhubung ke Q4. Di sini kita tulis state dirinya sendiri atau state Q2 dan state Q4. Dia terhubung kan epsilonnya ke Q4. Makanya di sini ditulis. Yang keempat, E-closure Q3 atau yang disebut dengan sebagai E-closure state Q3. E-closure state Q3 nggak ada. Nggak ada panah yang menuju kemana state-nya. Gitu ya, nggak ada panah epsilonnya. Maka di sini tetap ditulis dirinya sendiri saja. Nggak ada komanya, gitu ya. Karena nggak ada panah transisi E-closure yang menuju ke state lainnya. Dan begitu pula untuk E-closure Q4. E-closure Q4 juga nggak ada epsilon. Langsung kita tulis Q4-nya. Gitu. Jadi, yang menjadi catatan teman-teman di mana state ini, di mana yang menjadi catatan teman-teman, state yang tidak memiliki transisi epsilon, maka E-closure-nya adalah state itu sendiri. Gitu ya. Ini yang menjadi catatannya. Gitu. Jadi makanya untuk yang E-closure Q3, E-closure Q4 karena tidak memiliki epsilon, maka untuk E-closure-nya adalah state itu sendiri atau state dirinya sendiri. Jadi ini. Lalu cara kita melakukan ekuivalensi antara NFA E-movement ke NFA tanpa E-movement-nya. Di sini kita dari yang ini tadi, dari diagram yang ini, disuruh menghapus epsilonnya. Maka, ini adalah diagram yang lama, yang masih ada E-movement. Ini adalah diagram yang tanpa E-movement-nya.
Jadi nggak ada epsilon sama sekali di sini. Nggak ada epsilon sama sekali. Nah, bagaimana cara kita menerjemahkannya? Di sini kita langsung bisa lihat kan bahwa Q0 ini kan hanya ada inputan epsilon ke Q1. Tapi dia bisa proses inputan A langsung ke Q2, ya kan? Makanya di sini langsung ditambahkan transisi A ke Q2 dari inputan Q0 gitu. Lalu ada lagi apa enggak? Dari Q0 bisa melakukan proses inputan B juga nih ke Q4. Karena dia bisa melewati epsilon gitu kan. Makanya epsilon tadi kita harus hapus, otomatis Q0 harus ada transisi dengan inputan B menuju ke state Q4. Jadi seperti itu. Jadi epsilon yang ini itu dihapus, epsilon yang ini dihapus, dan ini juga dihapus. Yang menjadi tambahan transisi adalah Q0 ke Q2 dengan inputan A, Q0, Q4 dengan inputannya adalah B. Gitu. Sehingga dari diagram 2 yang ada di atas ini, diagram NFA dengan EMOVE dengan diagram NFA tanpa EMOVE itu memiliki suatu string atau bahasa yang sama. Ini berarti sudah disebut sebagai ekuivalensi. Ini juga ekuivalensi. Ekuivalen ya. Ekuivalen. Gitu. Jadi diagram yang di atas yang lama dengan yang terbaru setelah kita hapus EMOVE-nya itu adalah diagram ekuivalen. Nah, bagaimana cara kita melakukan tahapan ekuivalensi NFA EMOVE ke NFA tanpa EMOVE tadi gitu ya. Walaupun secara langsung kita udah bisa langsung mengerjakan nih seperti ini. Ada tahapannya. Tahapan yang pertama, buatlah tabel transisi NFA dengan EMOVE dulu terlebih awal. Jadi kita disuruh buat diagram tabel transisinya dari NFA yang kita punya gitu ya. NFA EMOVE yang kita punya. Buatlah tabelnya terlebih dahulu. Lalu yang kedua, tentukan enclosure dari setiap state-nya. Tentukan enclosure-nya tadi yang ini. Lalu yang ketiga, carilah setiap fungsi transisi perubahan dari NFA ke EMOVE menjadi ke NFA tanpa EMOVE. Jadi untuk rumusnya adalah delta state, inputan sama dengan enclosure himpunan delta enclosure state, inputan. Jadi ini adalah rumus patokannya untuk kita tentukan dari fungsi transisi perubahannya. Yang keempat, berdasarkan hasil di atas, kita bisa membuat tabel transisi dan diagram transisi dari NFA tanpa e-movement yang ekuivalen dengan NFA dengan e-movement tersebut. Jadi yang keempat ini kita disuruh buat tabel transisi terbaru gitu ya. Tabel transisi terbaru dengan diagram transisi yang baru juga gitu. Yang awalnya kita punya tabel transisi, ini yang awal. Kita punya tabel transisi dengan e-movement, tentu kita punya tabel transisi tentu kita punya diagram transisi dengan e-movement juga dong gitu. Sehingga langkah yang keempat, karena kita sudah hapus nih e-movement-nya, otomatis kita punya tabel transisi baru dan diagram transisi baru. Tahap yang terakhir 5, jangan lupa menentukan state-state akhir non-deterministik tersebut tanpa e-movement, yaitu state akhir semula ditambah dengan state yang enclosure menuju ke salah satu state akhir semula. Dalam bahasa formalnya adalah ini. Walaupun kalimatnya cukup sulit ya kita pahami artinya, pun untuk langkahnya itu singkat gitu, simpel. Misal, di sini kita punya contoh kasus lainnya itu adalah nomor 1 nih, contoh baru. Kita punya diagram transisinya adalah ini, gitu ya. Kita punya diagramnya transisinya ini, di mana ada 3 state, Q0, Q1, Q2. Tuh, di sini punya epsilon,
Gitu ya. Di sini ada epsilon menuju Q1, di sini ada epsilon menuju Q0. Untuk yang pertama, kita disuruh buat tabel transisinya dari diagram ini. Q0 memproses inputan 0 ya. Q0 proses inputan 0. Q0 memproses inputan A, dia ke Q0, benar ya? Dia ke Q0. Q0 memproses inputan B, dia kemana? Oh, nggak ada. Otomatis di sini transisi kosong. Q1 memproses inputan A, ada apa enggak? Inputan A nggak ada. Maka transisi kosong. Q1 memproses inputan B, dia ke Q2. Jadi kita tulis Q2. Q2 memproses inputan A, dia kemana? Q2 nggak ada, hanya ada B dan epsilon. Maka di sini kita disuruh tulis Q2-nya. Oke, ini tabel transisinya. Dari tabel transisi ini, kita disuruh menentukan enclosure untuk setiap step-nya. Ya, enclosure untuk setiap step-nya. Kita punya enclosure dari Q0 sama dengan Q0, Q1, enclosure dari Q1, Q1 saja, enclosure dari Q2, Q0, Q1, Q2. Nah, ini dari mana? Dicek lagi diagram transisi kita. Yang enclosure Q0. Enclosure Q0, dia ada panah epsilon kemana? Ke Q1. Makanya di sini tulis dirinya sendiri Q0 dulu, baru Q1. Lalu enclosure Q1. Q1 ada panah epsilon apa enggak yang menuju ke step lainnya? Enggak ada. Makanya di sini ditulis dirinya sendiri, Q1. Enclosure Q2. Q2 epsilonnya ada di Q0 ya. Dan Q1. Maka di sini Q0, Q1 dan dirinya sendiri. Jadi seperti itu. Ini untuk tahap kedua. Kita sudah menentukan enclosure dari setiap stepnya. Tahap ketiga, yang rumus ini tadi, yang rumus bukan simpel ya, cukup rumit gitu. Yang rumus ini, itu kita disuruh tentukan deltanya, delta transisinya. Di sini kita punya adalah delta Q0, A. Q0, A, terus enclosure-nya adalah Q0, A-nya lagi. Jadi kita di sini langsung lihat aja. Q0 dengan proses inputan A, dia kemana? Q0 dengan proses inputan A, dia hanya ada di Q0 saja. Ya kan? Sehingga di sini kita lihat enclosure Q0 apa? Enclosure Q0 adalah Q0, Q1. Makanya di sini ditulis Q0, Q1A. Oke. Ya, jadi enclosure Q0 itu untuk mendapatkan ini, A-nya tinggal dipindah aja ke belakang. Gitu. Enclosure ini tadi kita langsung cek di sini aja. Langsung cek di sini. Selanjutnya, dari delta Q0, Q1 dengan inputan A, maka hasilnya adalah, kita lihat, Q0, ya, Q0 dengan inputan A kan cuma ada Q0 sendiri, sedangkan Q1 dengan inputan A kan transisi kosong. Sehingga di sini kita langsung tulis enclosure dari Q0. Kenapa? Karena yang ada berisikan A hanyalah si Q0. Gitu. Sehingga dari sini itu kita cek lagi ke sini. Enclosure Q0 adalah state Q0, Q1. Ini untuk tahap pertama. Dari state ketiga ya. Lalu tahap kedua. Delta Q0, B. Enclosure delta enclosure dari Q0, B. Kita lihat enclosure Q0 di sini apa? Enclosure Q0, oh ternyata masih sama Q0, Q1. Maka di sini kita tulis Q0, Q1, inputannya, B. Ya kan? Sama dengan
epsilon closure Q2. Kok dapat Q2 dari mana? Kita lihat Q0, Q1 inputan B ada apa saja? Q0, inputan B dia transisi kosong, lalu Q1 inputan B dia ada Q2. Makanya di sini langsung E-closure Q2. Ya, yang terdefinisi hanya ada Q2 saja. Karena yang sebelumnya adalah transisi kosong nih, si Q0-nya. Makanya di sini Q2. Sama dengan kita cek lagi E-closure Q2, kita cek ke sini. E-closure Q2 dia terdefinisi bahwa Q0, Q1, Q2. Maka langsung kita tulis Q0, Q1, Q2. Ini yang kedua selesai. Jalur yang ketiga Q1, A. Maka kita tulis E-closure Q1 dengan inputan A. E-closure Q1 adalah Q1 saja. Maka di sini langsung kita tulis Q1, A. Sama dengan Q1 inputan A adalah transisi kosong. Tinggal langsung tulis transisi kosong. Gitu ya. Lanjut. Ini yang keempat. Q1, B. E-closure Q1, B. Ini tinggal kita pindah sini aja sih sebenarnya. Q1-nya pindahkan ke dalam E-closure, B-nya inputannya kan. Jadi E-closure Q1, kita cek. E-closure Q1 di sini. Ternyata Q1 lagi, Q1, B. Kita lihat di tabel transisi kita. Q1, B, dia kemana? Q2. Maka di sini ada E-closure Q2. Gitu ya. Di sini jadi E-closure Q2. E-closure Q2, kita cek kembali, balik lagi ke atas sini. E-closure Q2 yang tersedia ada state apa? Q0, Q1, Q2. Maka di sini langsung kita tulis. Oke, ini yang keempat sudah selesai. Yang kelima, cukup panjang ya, karena apa? Karena kita harus mendefinisikan dari setiap state-nya. Q0 dengan inputan AB, Q1 dengan inputan AB, Q2 dengan inputan AB. Jadi harus satu-satu. Gitu. Yang kelima, Q2 dengan inputan A. E-closure Q2. E-closure dari Q2 apa? Q0, Q1, Q2. Maka di sini kita langsung tulis. Q0, Q1, Q2 dengan inputannya adalah A. Sama dengan E-closure Q0. Kenapa kok bisa dapat Q0? Kita cek di sini. Q0 dengan inputan A. Ya kan, karena ini Q0 pertama dengan inputannya adalah A. Adalah Q0, ya kan? Lalu Q1 dengan inputan A, transisi kosong. Q2 dengan inputan A juga transisi kosong. Karena hanya ada di Q0 saja yang berisikan state, maka di sini langsung kita tulis E-closure Q0. Langsung kita cek lagi di daftar E-closure kita. E-closure dari Q0 berisikan Q0, Q1. Maka di sini langsung kita tulis Q0, Q1. State yang terakhir, 6. Q2, B. E-closure dari Q2 dengan inputannya adalah B. E-closure Q2 sama, pakainya berarti yang ini, Q0, Q1, Q2. Sehingga dari Q0, Q1, Q2 ini kita cek untuk inputannya yang B saja. Yang B, kita cek nih, Q0 dengan inputan B transisi kosong, Q1 dengan inputan B dia transisinya adalah 2, Q2 dengan inputan B dia transisinya adalah 2. Maka di sini E-closure Q2. E-closure Q2 kita cek adalah Q0, Q1, Q2. Jadi hasilnya ini. Jadi setiap transisi untuk tahap ketiga, karena di sini dia menentukan deltanya nih, makanya kita mendefinisikan setiap transisi yang kita miliki. Q0, Q1, Q2, dan inputannya adalah A dan B. Gitu ya.
Karena kita sudah selesai untuk tahap ketiga, kita pindah ke tahap yang keempat. Buatlah tabel transisi untuk NFA tanpa M-movement, berarti ini tabel transisi yang baru. Dengan kondisinya udah dihapuskan nih M-movement-nya. Maka, dari transisi step ketiga, ya, dari transisi step ketiga, itu tinggal teman-teman pindahkan aja di dalam tabel transisi yang ada. Contoh yang pertama, Q0, A, berarti kan otomatis tabel yang ini nih, Q0 dengan inputannya A. Ternyata apa di sini? Oh, Q0, Q1. Maka di sini langsung ditulis Q0, Q1. Begitu pula untuk yang inputannya B, Q0, B. Di sini kita lihat stepnya Q0, Q1, Q2. Maka di sini kita langsung tulis Q0, Q1, Q2 sampai hingga terakhir yang Q2 ini dengan inputan B. Q0, Q1, Q2. Tuh, jadi yang step ketiga tadi, step ketiga itu menjadi transisi tabel transisi yang baru. Menjadi tabel transisi yang baru. Gitu ya. Karena tahap keempat sudah selesai, kita tentukan untuk tahap kelima. Tentukan state akhirnya. Gitu. Tentukan untuk state akhirnya. Di mana untuk penentuan state akhir, himpunan state akhir semula kan berada di Q0. Ini diagram transisi kita kan berada di Q0 nih, final state-nya. Ya kan? Sehingga dari sini himpunan state akhir semula ada di Q0, maka langkah yang kedua, carilah enclosure yang memuat state-nya Q0. Gitu. Yang memuat state-nya Q0. Oke, karena dari daftar enclosure kita yang ada, yang memuat state Q0 kan hanya ada di state Q0 dan enclosure Q2. Q0, Q1, Q2. Maka di sini masuklah enclosure Q2. Yang enclosure Q0 itu nggak perlu. Karena apa? Karena ini kan sudah pasti adalah final state. Nah, apakah ini kita mau ngecek lagi, apakah ada final state terbaru? Oh, ternyata ada. Adanya di enclosure Q2. Kenapa? Karena dia memuat Q0 nih di sini. Maka, di sini yang menjadi final state baru adalah Q0, Q2. Sehingga, ini diagram transisi yang ada E-move dan menjadi yang tanpa E-move. Gitu ya. Jadi ini menjadi tanpa E-move dari tabel transisi yang terbaru kita nih. Ini adalah tabel transisi terbaru. Gitu. Karena tadi final state-nya adalah Q0, Q2, maka di sini state Q0 yang awalnya memang tetap sama menjadi final state, menjadi tambahan baru nih. State-nya adalah final state di Q2 juga. Untuk pendeskripsian antara tabel transisi ke diagram transisinya, teman-teman sudah paham dong tentunya. Di mana Q0 dengan inputan A, gitu ya, maka akan looping ke Q0 ya kan, Q0, Q1. Sini, ini sebenarnya ada koma ya, berarti A, B, ini A, B, ini juga A, B, gitu. Jadi seperti itu. Jadi dapatlah diagram transisi terbaru nih dengan tabel transisi yang baru juga tanpa adanya E-movement. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Cukup banyak nih materi yang kita bahas. Atau ada yang ingin diulang? Silakan. Oke, silakan Mas Audenza. Halo. Oh ya, mohon maaf. Tadi
Yang di awal Bu yang ada penentuan aturan tadi Bu. Itu gimana Bu yang Penentuan. enclosure? Yang mana Mas? Tadi enclosure. Ini gimana cara tentunya Bu? Bingung. Yang step kedua ini ya? Iya Bu, masih bingung. Oke. Di sini cara menentukan e-closure untuk setiap stepnya bagaimana? Kan karena kita punya kan stepnya Q0, Q1, Q2 nih. Ya kan? Makanya di sini kita definisikan dulu setiap step itu punyanya adalah e-closure. Lalu e-closure Q0 itu kita cek gitu ya. E-closure Q0 kita cek dari sini. Bahwa kalau untuk e-closure itu syaratnya di mana dari setiap e-closure Q0 ini harus berada di dalam sini. Gitu. Harus berada di dalam sini. Sehingga dari e-closure Q0 sama dengan Q0, Q1. Gitu. Kenapa? Karena kita lihat dari diagram transisi sebelumnya. Diagram transisi sebelumnya, sebentar saya hapus dulu. Oke, simpelnya gini aja. Untuk menentukan e-closure dari setiap step, itu teman-teman cek yang memuat epsilon dari setiap stepnya. Untuk yang pertama, kan kita punya stepnya Q0 nih, maka kita sebut sebagai e-closure Q0. Berarti Q0 yang memuat epsilon itu menuju kemana saja. Q0 menuju ke Q1, ya kan? Ada epsilon. Maka di sini ditulis Q1. Q0 ini tetap ditulis. Jadi setiap pendefinisian dirinya sendiri itu selalu ditulis. Gitu ya. Sehingga ada tambahan nih, tambahan yang baru dengan adanya transisi epsilon ke Q1. Lalu e-closure Q1. Berarti state yang Q1 kita cek. State Q1 ada panah epsilon apa enggak menuju keluar sini? Enggak ada kan? Panah yang menuju keluar ini juga enggak ada. Maka di sini tinggal kita tulis dirinya sendiri. State dirinya sendiri. Begitu pula yang Q0 tadi. Gitu. Q0 juga kita tulis dirinya sendiri juga. Gitu. Sedangkan Q1 juga sama. Karena Q1 tadi enggak ada pasangan epsilon lagi, panah epsilon, makanya dia cukup diri sendiri. Q1 saja. Lalu e-closure Q2. Ya kan? Berarti kita tinggal cek step yang Q2. Step Q2 ada panah menuju epsilon apa enggak? Ke step lainnya. Oh, ada. Ternyata di Q0. Oke, di sini kita tulis dulu Q2-nya ya. Karena kita nulis punya step dirinya sendiri. Jadi Q2 tetap kita tulis. Tambahan step selanjutnya adalah Q0. Yang tadi, panah ini. Panah epsilon ini. Ini Q0. Nah, kenapa kok ada Q1? Kenapa di Q1? Karena Q0 ke Q1 ini adalah epsilon. Jadi saya mau menuju Q2 ke Q1 itu bisa. Berarti ini adalah epsilon. Jadi seperti itu. Jadi misalnya saya dari Q2 nih. Saya dari Q2 menuju mau ke Q1 juga boleh. Kenapa? Karena nggak ada inputan sama sekali. Ini epsilon, ini juga ada epsilon. Jadi boleh. Makanya di sini sebenarnya ada panah epsilon di sini. Tapi perantaranya melalui Q0 gitu. Makanya di sini Q1 itu ditulis. Jadi seperti itu. Gitu Mas Audenza. Jadi setiap state yang kita punya itu nanti didefinisikan. Misalnya di sini ada sampai state keempat ya. Jadi tulis e-closure e-close Q3, lalu e-close Q4. Maka nanti tinggal dicek di diagram transisi kita. Di diagram transisi kita, Q3 punya panah epsilon apa enggak? Q4 juga punya panah epsilon apa enggak? Gitu. Itu Mas Padenza ada lagi? Atau kurang jelas? Sudah Bu, lumayan paham. Oke. Dari teman-teman, ada yang ingin ditanyakan atau yang ingin diulang? Silakan, boleh. Mas Juli Tri. Iya Bu, Paham nggak? insya Allah paham Bu. Alhamdulillah, saya suka kalau insya Allah paham.
Oke, kita lanjut pembahasan yang terakhir terkait penggabungan. Ya, penggabungan ini cukup mudah, jadi nggak terlalu rumit di sebelum-sebelumnya gitu. Untuk penggabungan ini simple gitu, dimana nanti kita punya dua transisi itu langsung digabungkan saja. Nah, contohnya seperti apa? Sebelum melakukan penggabungan, di sini ada dua sifat penggabungan, di mana ada penggabungan secara langsung, ada yang sifatnya konkatenisasi gitu. Di mana kalau untuk penggabungan yang sifatnya langsung, misal di sini kita diberikan L1 dengan diagram transisinya adalah M1 dan M2. Jadi kita punya diagram M1 dan M2. Nah, kalau dengan sifatnya penggabungan, itu syaratnya L1 plus L2. Jadi langkah awal, tambahkan state awal dari menjadi M3 gitu ya, hubungkan dengan state awal M1. M1 kan punyanya si L1 nih. L1 kan punyanya M1. Ditambahkan menjadi state ke M2 dengan menggunakan transisi epsilon. Jadi kita ada transisi epsilon untuk penggabungan ini. Langkah yang terakhir, tambahkan state akhir untuk M3, lalu hubungkan dengan state akhir M1 dan state akhir M2 menggunakan transisi epsilon. Maka dari alur yang ini tadi, terdapatlah penggabungannya seperti ini misalnya. Ini diagram M1. Ini diagram M2. Oke, karena tadi kita lihat, tambahkan state awal untuk M3, hubungkan dengan state awal nih ya, state awal dari M1 dan state awal dari M2 dengan menggunakan epsilon. Makanya saat kita menggabungkan ini kan state awal dari M1 nih, maka kita taruh di sini dengan hubungkan epsilon. Lalu state awal M2 kita masukkan di sini. Ini menjadi state baru, disebut state QS. Gitu. Atau di sini mau teman-teman mulai dari state Q0 juga boleh. Gitu. Berarti di sini kan nanti tinggal mengikuti alur yang sebelumnya selanjutnya. Jadi di sini karena tadi syaratnya adalah state awal dari M1 dan state awal dari M2 itu ditambahkan epsilon, maka di sini langsung ditambahkan epsilon. Ini langsung ditambahkan epsilon. Ini merupakan dari M1, ini merupakan dari M2. Gitu ya. Lalu tambahkan state akhir untuk M3, hubungkan dengan state akhir M1 dan state akhir dari M2 dengan menggunakan transisi epsilon. Maka di sini state akhirnya, ini kan state akhir nih, QA1, QB1, maka di sini menjadi state akhir, ini juga menjadi state akhir. Namun dia tidak menjadi final state lagi, karena akan dibuat final state baru di sini. Dengan menghubungkan dua buah transisi epsilon. Gitu. Intinya penggabungan berarti kita akan menambahkan epsilon di state awal dari setiap masing-masing diagramnya dan state akhir di setiap masing-masing diagramnya. Gitu ya. Oke, untuk konkatenisasi. State awal dari M1 itu menjadi state awal dari M4. Kok ada M4 lagi nih ya, gitu ya. Jadi kita cek lagi. State akhir M2 menjadi state akhir dari M4. Hubungkan state akhir M1 dengan state awal M2 menggunakan transisi epsilon. Syaratnya seperti ini. Ini sama M1, ini M2. Gitu ya. Nah, karena tadi state awal M1 ini menjadi awal dari M4 gitu ya, maka ini itu menjadi awalan. Ini menjadi awal.
Ini M1. Lalu ini menjadi akhiran M2. Kenapa? Karena di sini state akhir M2 menjadi, sorry ini akhir bukan akhir ya, awal. State awal M2 menjadi akhir dari M4. Makanya di sini menjadi akhir dari M4. Gitu ya. Sehingga dari sini itu hubungkan state akhir M1 dengan state awal M2 menggunakan transisi epsilon. Makanya state akhir M1 dihubungkan epsilon ke state awal M2. Langsung. Karena sifatnya kan jadinya gini, M1 titik M2. Sedangkan kalau yang ini M1 plus M2. Gitu. Ini untuk operasinya. Oke, cukup ini saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan penggabungan. Jadi nanti tergantung dari teman-teman, misalnya ada 3 transisi, misalnya di sini ada diagram transisi baru lagi sampai M3 gitu ya. Tinggal diikutin syarat yang ini saja. Gitu. Yang awal ini berarti akan menjadi tambahan. Ini berarti misalnya Q0 gitu ya, state baru, maka nanti akan ada tambahan epsilon di dalam sini. Di sini ada panah epsilon juga untuk state Q0 dari M3 gitu ya. Oke. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya tutup, dari materi penggabungan, lalu ekuivalensi gitu ya. Penggabungan ini adalah materi pertemuan ke-7, dan ekuivalensi juga pertemuan ke-7. Pertemuan ke-6 ini terkait dengan prosedur reduksi FSA, yang tadi ada indistinguishable dan distinguishable. Oke. Sambil saya persiapkan presensinya, jika ada yang ditanyakan silahkan ya teman-teman. Sebentar. Untuk jawaban tugas kemarin bisa di-share. Oke, nanti saya share di grup ya, Mas. Ini data 1, ini